dulu itu BD saya pikir itu dengan ada hadirnya Ramadan itu kemudian para pelaku budaya permisif ini kemudian memanfaatkan Ramadan untuk sadar diri, untuk tobat, untuk belajar agama gitu. Tapi kenyataannya kan budaya seperti itu nggak berhenti. Bagaimana ini cara mengatasi seperti ini? Yang memang pada tingkat tinggi yang mengamalkan budaya permisif atau yang sudah sangat permisif dalam hidupnya, nilai-nilai kebaikan, moral dari agama itu dianggapnya sebagai sesuatu yang salah, sebagai sesuatu yang mengganggu ya. Tadi sudah saya contohkan, begitu dengar azan langsung nutup telinga. Begitu Ramadan datang, mau langsung dia bereaksi, Ramadan lagi, Ramadan lagi. Membayangkan apa? Penuh dengan ceramah-ceramah agama, sholat taraweh, apalagi kalau harus melakukan ibadah puasa pada siang hari gitu. Itu pada tingkat tertinggi dia reject. Jadi dari mulai permisif, membiarkan saja, membolehkan saja. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan, keburukan, ya biar itu hak dia juga, jadi seperti itu. Nah, kalau pada tingkat yang paling tinggi atau berhimpit dengan budaya permisif itu rejectionist, reject, ya, apa? Menolak kepada kebaikan. Beda kalau menolak kepada keburukan gitu. Nah, pada Ramadan ini ya siogianya momentum yang disediakan oleh Allah ya bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Tapi saya kira ini lebih berhubungan dengan penyakit hati ya. Penyakit jiwa, kemudian menjadi penyakit masyarakat ya. Karena dia penyakit pasti ada obatnya. Saya kira pertama lagi-lagi dan selalu kita katakan pendidikan di rumah itu sangat-sangat penting. Orang tua dan mungkin boleh jadi sang anak sangat permisif, orang tuanya nggak pun didengar ya. Apalagi kalau orang tua tidak memberikan teladan, menjadi lengkap lah. Orang tuanya juga permisif, ya begitu ada waktu sholat dia kemudian cuek saja. Tetap di TV, tetap bermain gadget. Begitu sang anak melihat, maka menjadi paripurna lah cuekisme itu dalam keluarga. Nah, kalau dari rumah ya ada perubahan, maka paling penting adalah revitalisasi keluarga Indonesia. Revitalisasi keluarga umat. Nah, baru yang kedua harapan kita pendidikan di masyarakat ya. Maka ya kegiatan-kegiatan di masyarakat, masjid, musola, langgar, dan tentu juga sekolah. Walaupun sekolah ya tidak sepenuhnya anak-anak berada di sekolah ya, tapi sekolah juga bisa memberikan pendidikan watak, pendidikan nilai. Sekarang banyak sekolah pesantren, termasuk di pesantren yang saya dirikan, saya asuh ya, itu menggunakan handphone terbatas. Hanya pada hari libur, hari Ahad. Dan itu pun hanya sekarang 3 jam cuma. Mungkin naik 4-5 jam karena perlu untuk tugas ya. Penugasan, carilah informasi tentang ini, tentang itu. Waduh, kalau dibiarkan anak sekarang nggak belajar itu. Tapi jangankan anak-anak ya. Orang tua ya. Main game ketergantungan. Mohon maaf. Permisivisme ini juga sudah menyakiti umat jamaah. Saya mengelus dada kalau pada jamaah Jumat itu satu shaf itu kalau 10 orang pas khutbah Jumat yang menggunakan handphone ada itu. Jangan-jangan lagi merekam khotib. Ya, dia membalas karena dia ngerti. Bukan mengambil kesimpulan. Ya, itu terjadi. Ini saya kira juga ya kelanjutan dan permisivisme yang merasuk jamaah kita. Hadis Rasulullah, jika khotib sudah naik ke mimbar, maka dengarkanlah baik-baik. Jangan sampai berbicara dengan teman sebelah mengingatkan dia yang berbicara, itu sudah nggak boleh. Ya saya terpaksa juga, akhirnya diam juga ya. Kiri kanan saya pakai HP selama khutbah Jumat itu. Gimana? Setelah selesai saya bilang, Mas, itu hadisnya kuat sekali. Khutbah bagian dari ibadah Jumat.
Ini kan bentuk permisivisme yang sudah paling fatal lagi. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini ya menjadi ajang bagi kita, dan mungkin ya pada orang-orang baik yang mau memberi nasihat juga harus dengan cara-cara baik. Memang amar ma'ruf nahi mungkar adalah ajaran agama yang penting, namun tetap dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan penuh hikmah kebijaksanaan. Ajaklah manusia, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya. Kalau terpaksa berdebat, berdebatlah dengan yang baik-baik. Cuma kalau sudah berdebat, dinasihati akhirnya berdebat kan. Bukan main otak, main otot. Gimana? Generasi sekarang kan pinter ngeles. Ya. Jawabnya kan Masalah kita semua kepada generasi muda, generasi milenial dari umat ini perlu ada yang melakukan mengambil prakarsa, inisiatif. Mari kita membebaskan diri dari budaya permisif yang negatif ini. Astaga, apa yang sedang terjadi?